1898.90 sampai pagi ini areal tertinggi tercipta dan menandakan bahwa rebound masih belum selesai. Banyak sekali areal yang akan menjadi batu sandungan. Tentunya terkait dengan areal penurunan di pekan lalu dengan 1862.50. Tapi sampai saat ini saya tidak melihat zona 1848 kembali tersentuh dalam 1 bulan terakhir. Itu adalah zona terendah yang memang kita lihat sebagai zona psikologis. Bahkan kalau Anda simak dengan apa yang sempat kita ulas di beberapa video terakhir, zona tersebut cenderung mengalami areal yang cukup kuat, sehingga kemungkinan potensi ini masih cukup menjanjikan. Dan itulah kenapa sebabnya saya sempat mengingatkan kepada Anda, setiap dip atau setiap penurunan yang terjadi dengan gold, maka itulah kesempatan untuk Anda manfaatkan. Semoga Anda bisa atau sudah memanfaatkan hal tersebut. Nah, terkait dengan apa yang menarik untuk saat ini, ada beberapa catatan terkait dengan lockdown di Jerman yang akan kemungkinan diperpanjang 3 minggu ke depan. Dan sore ini atau mungkin di waktu Eropa atau sesi Eropa, kita akan menyimak dengan pengumuman dari Angela Merkel, kanselir Jerman. Tapi menurut rumor bahwasanya kemungkinan Jerman akan memberlakukan lockdown jauh lebih ketat dari semula. Yang tadinya pembatasan hanya diberlakukan untuk pertemuan sekitar 10 orang, sekarang hanya diberlakukan untuk 2 atau 4 orang. Kita akan lihat restriction ataupun pembatasan tersebut kira-kira terpengaruh apa tidak untuk keadaan ekonomi. Tentunya apa yang sempat disediakan ataupun disiapkan oleh ECB maupun pemerintah Uni Eropa ini terkait dengan paket stimulus dengan mengantisipasi lockdown yang akan terjadi di beberapa wilayah ataupun beberapa negara zona Eropa. Nah, lalu kemudian yang menarik keduanya adalah tentang Michigan. Negara bagian di AS juga sudah mulai mengumumkan tentang restriction ataupun mungkin lebih kepada partial lockdown. Nah, tentunya ini terkait dengan angka lonjakan kasus COVID, persis dengan apa yang sempat kita kupas kemarin, bahwasanya vaksin meskipun dia sudah diumumkan akan terjadi, tapi hasil akhirnya masih cukup membutuhkan waktu. Dan terakhir, yang paling menarik tapi juga akan bereaksi lebih dahsyat adalah isu tentang akan digantinya Jerome Powell oleh Donald Trump di masa akhir periode kepemimpinannya. Well, ini yang cukup menarik karena calon pengganti dari Jerome Powell sendiri itu sebetulnya sudah diajukan sejak bulan Juni lalu dan bahkan sudah sampai ke meja Senat. Tapi sayangnya dipending dan ditunda dengan beberapa alasan terkait juga pandemi yang sempat menggerogoti ekonomi Amerika. Nah, kita cukup menarik siapa figur yang akan menjadi pengganti dari Jerome Powell itu sendiri. Menurut rumor, Judy Shelton adalah penasihat ekonomi dari Donald Trump yang diproyeksikan akan menggantikan Powell. Akan sangat seru, karena kalau Anda lihat profilnya, Anda akan terkaget-kaget, dan sebetulnya ini adalah akan menandakan bisa saja emas akan mendapatkan support yang cukup baik jika memang Judy Shelton akan memimpin. Technical view untuk kali ini, kita akan mengupas tentang kemungkinan potensi reversal atau bahkan area resisten yang harus Anda waspadai karena kemungkinan bisa saja kenaikan masih akan relatif tertahan. Technical view 16 November 2020. Irfan untuk Agrodana. Senin 16 November 2020 per jam 10:40 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali hari ini, hari Senin pagi, dengan kita lihat terlebih dahulu sisi DXY atau indeks dolar, karena ternyata terjadi penurunan yang cukup signifikan, dan itu menandakan bahwa apa yang sempat kita kupas di akhir pekan lalu adalah benar adanya, bahwasannya kenaikan hanya sekedar sebagai spike sesaat atau yang kita sebut dengan pullback. Dan ini juga kembali menandakan bahwa penurunan akan terjadi, dan otomatis apa yang akan kita lihat dalam 1 hari ke depan mungkin saja akan diwarnai dengan penurunan, dan itu berarti gold akan cenderung mengalami kenaikan. Tapi juga beberapa aspek fundamental harus tetap diperhatikan, dan dari sisi teknikal sendiri tidak ada yang diragukan kembali bahwasannya dia sudah keluar kembali dari zona trend channel, sehingga kemungkinan area penurunan setidaknya menunggu area support pertama akan ditembus, yaitu 92.473, dan kali ini dia sedang berada di 92.581. Jadi kemungkinan potensinya hanya selisih sekitar 11 atau 12 poin saja, dan saya rasa itu bukan mustahil untuk terjadi penurunan. Artinya lagi secara garis besar lagi saya ingatkan bahwa outlook untuk DXY cenderung mengalami pelemahan atau penurunan. Kemudian di grafik H4 sendiri persis dengan apa yang sempat kita duga-duga. Kemarin analisa kita mengatakan bahwa ada kecenderungan membentuk zona triangle, dan akhirnya Anda bisa lihat di sini triangle yang dimaksud ternyata pecah atau breakout dari zona support.
Dan ini menandakan juga bahwa mengkonfirmasi tanda-tanda akan terjadi pelemahan lebih lanjut. Tapi berhati-hati karena potensi sekarang sedang berada di support historical price di grafik 4 seperti ini. Lalu kemudian juga ini ada zona awal waktu kita menarik areal support dari triangle. Dan kalau itu berhasil tembus berarti kemungkinan potensinya ya lebih dalam di 92.14. Tapi hati-hati pula, saya rasa secara teknikal yang namanya breakout harus dikomposisikan atau kombinasikan dengan pullback atau retest areal resisten terlebih dulu. Tapi untuk kali ini resisten yang mungkin saja akan terjadi kalau misalkan Anda berpikir ini garis yang extension dari triangle bisa dipakai, bisa. Tapi juga yang relatif lebih dekat dari areal historical price seperti ini adalah resisten pertama kita 92.73, berarti sekitar 20 poin saja untuk DXC mengalami kenaikan. Lalu kemudian ya areal ini juga mencerminkan areal yang cukup kuat, jadi kemungkinan pullback hanya sekedar sesaat lalu kemudian dia akan kembali tergelincir. Di grafik H1 areal yang kemarin juga kita sempat menemukan dua pola ya, dua areal yang kita gunakan yaitu trend channel warna kuning dan termasuk juga kalau di bagian kecilnya adalah triangle. Dan persis dengan dugaan kita juga bahwasanya areal resisten cukup kuat lalu kemudian dia tertekan dan akhirnya menembus zona support. Technical view gold 16 November 2020 per jam 10:46 waktu Indonesia bagian barat, high 1898.90 dan low 1886.70, running price 1894.50, berada di titik tengah. Dan ini adalah zona yang sebetulnya meragukan ya. Kalau kita bilang ini akan mengalami kenaikan spike, juga kita terlampau dekat dengan zona biru tentunya 1904, 1908. Tapi juga kalau kita bicara tentang ini ada kemungkinan turun, ya areal supportnya memang sangat memungkinkan, tapi juga relatif lebih jauh ya. 1872.80, 50% area dari Fibonacci retracement daily chart masih tetap akan menjadi areal patokan kita untuk support. Tapi di sini saya ingin sedikit mengupas terlebih dulu untuk weekly chart, di mana kemarin kita sempat mengatakan bahwasannya kalau ternyata penutupan candlestick pekan lalu tidak ditutup di bawah zona ini adalah falling wedge, maka kemungkinan outlook untuk minggu depannya alias minggu ini untuk kemungkinan potensi rebound ataupun rally bisa saja terjadi. Dan itu yang sebetulnya terjadi karena kemarin kalau kita lihat di sini zonanya tipis ya, dia ditutup 1887.50, padahal di pertengahan malam kita seperti sempat kita lihat juga bahwa dia akan sempat rebound sampai zona nyaris menyentuh 1900, terhenti di 1896 lebih tepatnya ya. Tapi Anda bisa lihat di sini dia sedikit tipis, jadi saya bisa asumsikan sebetulnya sangat wajar, apalagi pagi ini kita dibuka dengan gap up. Kembali di weekly chart, ada yang ingin saya tunjukkan di sini. Kalau seperti apa yang sempat Anda dengarkan di outlook hari Jumat yang lalu, saya menyebutkan kalau misalkan pun seperti ini ada kemungkinan potensinya ini diasumsikan sebagai pullback, dan itu yang kita lihat ya. Sampai saat ini setidaknya saya tidak tahu di pertengahan pekan apakah ada kejutan lagi apa tidak, terutama terkait dengan vaksin, karena itu hal yang tidak diduga-duga dan laporannya tidak terjadwal sebetulnya, meskipun ada tenggat waktu dari apa yang dilakukan dengan nama trial ataupun uji coba. Nah, kali ini kalau kita lihat potensinya, saya rasa yang paling tinggi untuk pekan ini hanya 1927. Jadi harap berhati-hati meskipun dia akan ada spike, tapi 1927 sepertinya akan sedikit menghalangi laju kenaikan lanjutan. Sementara itu untuk areal pullback ataupun areal dip, hati-hati dengan zona 1879. Kalau ini misalkan terjadi penurunan kembali, saya rasa bisa saja kita mengejar 1857 di pekan ini atau bahkan 1836, areal 38.2% dari Fibonacci retracement weekly chart. Ingat bahwasanya kemungkinan potensi apapun yang terjadi di pekan ini akan sangat seru dan sangat layak untuk Anda manfaatkan. Oke, kembali di grafik daily chartnya, di mana potensi pergerakan masih tetap sama, zona biru, dan ini adalah zona resisten 1904, 1908 dan zona support 1848, 1852. Saya tetap tidak bergeming untuk potensial let's say demand zone ya, tetap berada di 1848 ataupun 1852, unless dengan misalkan katakanlah di pertengahan pekan kita lihat ini ada penurunan lanjutan, maka harap berhati-hati 1837 ataupun 1825 itu bisa menjadi zona support kedua yang saya rasa juga tetap secara medium term Anda bisa lakukan sebagai average
bearish media ya, karena kemungkinan potensinya emas di penghujung tahun sampai di awal tahun setidaknya dia tetap akan mengalami spike ataupun kenaikan. Di grafik 4 sendiri potensi pergerakannya persis dengan apa yang kita duga kemarin, triangle, baik itu di DXY ternyata tembus area support, ternyata di gold tentunya triangle menembus area atau zona resisten persis dengan apa yang kita gambarkan. Lalu kemudian zona 1894 juga 1896 persis dengan kemarin pun dia sempat kemarin sempat 1896 ya ini, lalu kemudian dia terkoreksi, sangat wajar, koreksinya udah selesai dan setidaknya dia tutup dengan area pullback ya. Jadi pagi ini begitu dia dibuka langsung melejit, itu sangat wajar karena dia diasumsikan pullbacknya sudah selesai. Berarti ini hanya berada di kisaran 1894 untuk zona support pullback sebetulnya ya, karena ini area birunya berada di 1896, jadi tipis ya, 1894, 1896. Resisten juga merangkap untuk mungkin sedikit short pullback ya. Tapi juga hati-hati, perkiraan saya 1888 masih bisa muncul juga. Jadi kalau misalkan dia ada koreksi di area tersebut, bisa saja Anda gunakan, atau Anda bisa gunakan areal yang sempat kita sebutkan tadi pagi di 1882 ya. Dan asumsi kenaikan 1907 saya rasa wajar untuk hari ini, 50% area dari Fibonacci retracement di grafik 4. Dan juga 61.8% paling tinggi 1921.30. Ini sedikit tipis dengan apa yang sempat kita lihat di grafik weekly chart tadi ya, 23.6%-nya. Mungkin di kesempatan lain kita akan membahas tentang Fibonacci retracement. So di grafik H1 terakhir saya menggunakan garis trendline seperti ini, yang ternyata tadi pagi kenapa saya mengintai zona 1883 maupun 1885 itu dikarenakan ini ya. Jadi ada area di mana dia berimpitan dengan zona historical price seperti ini, dan Anda tentunya sudah paham apa yang selalu kita bahas, selalu kita kupas. Kalau ternyata dia zonanya berimpitan seperti itu, berarti itu adalah zona yang relatif kuat. Jadi idealnya sebetulnya di zona ini. Tapi kalau misalkan lihat dari spike yang sudah terjadi sampai 1898, saya rasa mungkin saja zona yang paling dekat untuk Anda incar zona berikutnya untuk sebagai buy 1889 itu mungkin masih bisa Anda manfaatkan, atau kurang lebih di zona 1885. Jadi teritori 1885, 1889 itu sebagai zona buy Anda yang terbaru, atau menggunakan zona buy yang tadi pagi. So, kalau misalkan Anda mendapatkan di kisaran 1883 ataupun 1885, target pertama adalah 1890 dan target kedua adalah 1897.50 dan stop loss 1877.00. Tapi kalau misalkan Anda mendapatkan di kisaran 1888 ataupun 1889 atau let's say 1886, 1889, maka silakan TP Anda gunakan di 1895 dan TP kedua di 1904 ataupun 1905.00. Stop loss tentunya tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi equity Anda. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.